Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bersyukur karena hari baru yang Tuhan berikan buat kita. Sudahkah kita berdoa? Sudah kita bersyukur kepada Tuhan karena rahmat dan anugerah-Nya? Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kita bisa bangun pagi hari ini adalah berkat yang luar biasa yang tidak ada bandingnya dengan apapun juga. Dengan harga berapapun juga. Dengan berkat-berkat fisik dan juga berkat-berkat materi yang lain. Ini adalah anugerah. Oleh karena itu, mari syukuri hari ini dan kesempatan di hari ini. Kita akan melanjutkan perenungan kita bagaimana supaya kita terus punya komitmen sekalipun ada kesulitan, ada tantangan, ada penderitaan, ada pergumulan yang mungkin tidak kunjung selesai dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu saya mengajak jemaat Tuhan untuk memikirkan tentang retensi iman. Retensi itu adalah keputusan untuk menjaga supaya iman kita tetap diam di sana. Iman kita bertumbuh, iman kita tidak layu dan tidak mati, kita punya komitmen ke dalam. Nah sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua kita akan pelajari juga dari Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Izinkan saya melanjutkan ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Rasul Paulus mengajarkan kita bukan hanya dia secara sengaja memelihara imannya supaya kuat, tapi kemudian yang kedua adalah pelajaran yang penting yang kita pelajari dari teks ini, dia harus secara kuat teguh berdiri untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan itu, berkomitmen memang untuk terus kuat, terus teguh, terus kokoh, sekalipun ada arus dan gelombang. Selain retensi, kita belajar dari firman Tuhan ini, yaitu prinsip yang lain, yaitu resistensi. Resistensi itu artinya kemampuan untuk bertahan terhadap sesuatu, bisa berupa tekanan, bisa berupa perubahan, atau bisa berupa pengaruh-pengaruh lain dari luar. Kalau bicara tentang resistensi, kita bisa bicara tentang misalnya kekebalan. Jadi bagaimana misalnya organisme atau tubuh kita ini kebal terhadap pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor lain dari luar. Inilah juga yang diperlukan di dalam hal keimanan kita. Kita perlu iman yang resisten, iman yang tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tercemari, iman yang tidak mudah tergerus karena arus berbagai macam perubahan, berbagai macam pengaruh di luar kehidupan kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan di sana sekalipun dia menghadapi penindasan, kesengsaraan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dia meyakinkan dengan perkataan yang lugas bahwa semua itu tidak bisa memisahkan dirinya dari kasih Kristus. Inilah yang disebut dengan resistensi. Sekalipun ada gelombang, ada badai, ada kesulitan kehidupan, tapi memutuskan untuk tegak berdiri, kokoh, kuat, menghadapi badai dan gelombang seperti batu karang, sekalipun dihempas oleh angin, sekalipun dipukul oleh gelombang lautan berkali-kali, tapi karena dia punya resistensi atau daya tahan, dia tetap ada di sana. Ini pelajaran penting untuk kita semua. Kesulitan memang ada, kita harus akui itu, tapi mari kita punya kekuatan iman, resisten, menahan itu semua dan bertahan dalam iman dan keyakinan kita. Biarlah kebenaran ini mendorong kita dan menolong kita untuk terus tegak berdiri di tengah badai kehidupan dan gelombang yang begitu menakutkan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda dan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan dan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan tolong kami supaya kami kuat, teguh berdiri di dalam iman kami. Dalam nama Yesus kami membawa syukur dan doa kami. Amin.